Haleluya. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin, saudara. Tadi hujan, tetapi tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan pelayanan ini bagi saya, dan tentunya berterima kasih melalui hamba Tuhan di sini yang mengundang kami. Saya lihat catatan 2024 ya, memang ada beberapa undangan yang skip, terlampaui, tetapi saya percaya segala sesuatu ada waktunya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan datang pada kebenaran firman Tuhan. Oh ya, nama saya Deine Turangan. Saya dari lama seperti kesaksian suami, tetapi kami sudah tinggal di Winangun. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin panjang untuk kita baca. Ada 15 ayat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat ke-15 kita akan bersaut-sautan. Ayat yang ganjil, ya. Kalau biasa berdiri, sama-sama berdiri. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Ayat pertama atau ayat, dan selanjutnya ayat ganjil. Saya dengan kaum ibu dan kaum bapak di ayat ke-6. Saya bacakan dari Kob. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk dicabut dan ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meracau, ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menyembunyi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah meminta bekerja dengan berkata kepada anak-anak manusia untuk mengembangkan diri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-cita dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut kepada Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca 15 ayat dalam Pengkhotbah 3 tadi. Jadi ada perbandingan-perbandingan dan suatu keadaan, baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik, baik itu keadaan yang disukai manusia maupun yang tidak disukai manusia. Kita tidak akan banyak
dalam ayat demi ayat. Tetapi saya tadi sengaja untuk kita baca bersama-sama. Mungkin dalam hati kita akan ada satu pertanyaan atau satu saudara, pernyataan mungkin. Kenapa seperti ini? Ya, ada waktu untuk membunuh dan lain-lain segalanya. Tetapi dari perbandingan ini, saudara, ada dua hal yang ingin saya bagikan dalam kehidupan kita, atau saya kelompokkan untuk kita mengerti. Ada hal yang pertama, ada hal yang disukai, ada hal yang dicari tadi, dan ada hal yang tidak disukai, yang tidak dicari. Kita akan fokus pada Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, pada hati manusia tentunya. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, mari kita melihat, saudara. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu pada nilai kekekalan. Sekali lagi, pada nilai kekekalan. Nah, tentu saya bilang tadi ada dua bagian besar yang kita akan sama-sama pelajari, saudara, tentang yang disukai dan yang tidak disukai tadi, yang dicari dan yang tidak dicari. Mari kita masuk dalam hal yang disukai manusia. Itu pertama tentang apa, saudara? Kesenangan, ya, kemakmuran, berkat, kejayaan. Saudara yang tulis ayat ini adalah pengkhotbah ini. Pengkhotbah ini adalah seorang yang penuh dengan kekayaan dan kejayaan, penuh dengan kemakmuran, nama besar, ya, yang banyak dicari orang tentunya. Salomo. Nah, mari kita masuk lebih dalam, saudara. Saya ingin mengingatkan kita perumpamaan anak yang hilang, yang menukar kasih Bapa, yang menukar kenyamanan dalam rumah Bapa itu dengan kesenangan dunia. Ya, kita tahu sama-sama dari sekolah minggu sudah tahu cerita ini. Dia jual semuanya, dia minta dulu, dia jual semuanya, dia bersenang-senang, berfoya-foya. Tetapi untungnya, saudara, dia segera bertobat dan kembali. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Tidak lama setelah itu, perhatikan tadi ayat 13, kita baca ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Tidak hitung banyak ayat untuk melihat perumpamaan ini, saudara. Yesus sengaja memberikan gambaran kepada saya dan saudara betapa kesenangan itu sia-sia. Kesenangan itu di dalam dunia itu begitu singkat. Kejayaan itu hanya sebentar, sekejap mata, saudara. Satu ayat saja selesai. Melarat. Kelaparan datang. Yang tadinya negeri itu penuh dengan janji-janji kesenangan, saudara, ternyata dalam sekejap timbul kelaparan. Saudara, apa sebenarnya yang perlu kita pelajari dari hal ini? Bahwa kesenangan di dunia itu singkat, kemakmuran di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu negara itu juga singkat. Amin, saudara. Haleluya. Pengkhotbah 2 ayat 1, saya baca dalam terjemahan yang lain. Aku berkata dalam hatiku, marilah aku hendak mengujimu dengan kegirangan dan dengan menikmati kesenangan, dan lihatlah ini pun kefanaan. Amin, saudara. Hanya panas saja dunia ini, hanya sementara, hanya sekejap. Yang kedua, apa yang dicari manusia, yaitu tentang kekayaan. Matius 6 ayat 19 ini mengingatkan saya dan saudara untuk tidak memfokuskan
fokuskan mengumpul harta yang fana di dunia ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngenat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngenat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini saudara, mengingatkan saya dan saudara untuk fokus kita bukan pada perkara-perkara dunia yang fana ini. Amin saudara, haleluya. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan. Itu yang kita cari di dunia kan saudara? Jujur saja, kita mau hidup kita ini penuh dengan kelimpahan harta, kekayaan, saudara. Tetapi firman Tuhan bilang, hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita miliki yang disebut dengan kekayaan. Bisa dalam sekejap hilang. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas 12 ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ini bicara tentang orang kaya yang bodoh saudara. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ini datang dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan, buat apa semua yang kita cari? Buat apa semua yang kita kumpulkan? Dalam hal ini kita sedang bicara tentang kekayaan. 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Perhatikan firman Tuhan ini saudara, mungkin terlewatkan ketika kita membaca tentang hal ini. Apakah Tuhan melarang kita untuk punya harta dan kekayaan? Sebenarnya tidak. Saya pun baru membaca barusan saudara, dan Roh Kudus mengingatkan saya hal ini saudara. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Poin penting, mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa maksudnya saudara? Ya, ini berarti saudara, orang tersebut menaruh harapannya pada kekayaan yang tidak pasti di dunia, bukan pada harta yang abadi di surga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaya di hadapan Allah artinya kaya dalam perbuatan baik, murah hati, suka berbagi. Makanya dikatakan tadi bagi dirinya sendiri. Jadi kita juga harus tahu tentang harta yang ada, kekayaan yang ada, apapun yang ada pada kita, ada bahagian orang lain. Jangan kumpulkan untuk dirimu sendiri. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Sebaliknya orang yang tidak kaya di hadapan Allah itu menggunakan berkatnya, ya saudara, untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang Tuhan katakan itu lebih baik seperti itu saudara. Jikalau kita punya kekayaan di hadapan Tuhan, itu adalah kekayaan belas kasih. Ya, jadi saya bacakan kembali saudara. Sebaliknya orang yang tidak kaya di hadapan Allah tidak menggunakan berkatnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang Tuhan bilang kaya di hadapan dia adalah yang menggunakan hartanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk berbagi kepada orang lain, untuk membantu orang yang membutuhkan. Jangan kita sama dalam kelompok jemaat Laodikia, saudara, yang dicekam, yang kata Tuhan celaka di mata Tuhan. Dan kalau kita melihat hal yang lain saudara, bagaimana orang kaya dan Lazarus juga di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, itu juga kiranya menjadi sesuatu pelajaran bagi saya dan saudara. Ya, 1 Timotius 6 ayat 7 bilang begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa sesuatu apapun keluar.
Amin, saudara. Haleluya. Kita datang dengan telanjang. Kita tidak pulang dengan telanjang, kata. Ya, kita berpakaian, tetapi kembali kepada abu semua, bahkan tubuh kita. Tidak ada artinya, saudara. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 6:33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, mari kita fokus pada perbuatan yang tertuju kepada kehidupan setelah kematian, kepada kehidupan setelah kubur. Kita tertuju kepada kekekalan. Makanya judul kita tadi pada nilai kekekalan. Amin, saudara. Haleluya. Bukan pada dunia yang sementara. Dan kalau kita melihat hal ini, ternyata Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa ada nilai kekekalan dari setiap perbuatan kasih kita kepada sesama. Katakan amin. Sekali lagi, ada nilai kekekalan pada setiap perbuatan baik, pada perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Amin. Jadi jangan lupa berbagi, saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang dicari orang, ya, untuk kita melihat nilai kekekalan di sana tentang makanan, sebenarnya diremehkan, ya. Tetapi tanpa kita sadari, banyak dari saya dan saudara, ya tentu termasuk saya, ya, jatuh dalam makanan yang hanya dibuang di jamban. Matius 15 ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ini ada perbandingan dari sesuatu yang keluar dari dalam tubuh, tetapi kita fokus bagaimana firman Tuhan katakan semua itu dibuang, ya. Saya minta tisu. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 13, saya baca dalam, terima kasih, firman Allah yang hidup, ya. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, bagian A. Dalam hal makanan, Allah telah memberi kepada kita selera makan dan perut untuk mencernakan makanan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus makan lebih banyak daripada yang dibutuhkan atau diperlukan. Janganlah terlalu mementingkan hal makan, sebab pada suatu kelak baik perut, baik makanan akan ditiadakan. Amin. Makanya saudara, dalam hal makanan ini, iblis mencobai Tuhan ketika dia berpuasa. Jadi jangan remehkan, saudara. Iblis juga bisa datang mencobai saya. Tuhan saja dicobai ketika dia masih menjadi manusia di dunia ini, menjadikan batu menjadi roti, ya. Tetapi Tuhan bilang apa, saudara? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jangan, saudara, yang karena makanan yang sebentar kemudian kita lapar dan kemudian kita menjadi hilang kesaksian. Contoh biasa kita kalau dalam acara-acaranya, saudara, istilah yang orang bilang babungkus itu, saudara, itu mungkin hal kecil. Tapi kalau orang yang di luar sana, saudara, lihat orang Kristen seperti itu, tidak jadi berkat, tidak jadi kesaksian. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi batu sandungan justru karena makanan, saudara. Ada juga orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makan. Kita melihat contoh dalam Alkitab, saudara. Esau menukar hak kesulungannya gara-gara berani bondol jadi. Itu hal simpel, saudara. Kita menukar hal atau kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan karena makanan. Kita mencari sesuatu, katanya untuk sesuap nasi dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Haleluya saudara, haleluya. Pada nilai kekekalan kita fokuskan untuk hal-hal yang kita cari. Itu hanya contoh-contoh ya saudara. Kita masuk yang kedua, tentang hal yang tidak dicari. Ada dua bagian. Pertama, penderitaan, sakit, itu tidak dicari. Yang kedua, kematian. Mari kita melihat tentang penderitaan, sakit dan lain-lain. 2 Korintus 4 ayat 16, 17-18. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, di dalam Tuhan, tubuh kita ini bisa sakit, kehidupan kita bisa menderita. Mungkin kita dalam hari-hari yang penuh dengan kebutuhan yang perlu untuk kita cukupi. Atau mungkin ada rasa sakit hati karena orang yang jahat melakukan itu pada kita, saudara. Apapun penderitaan yang sementara mendera dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita memandang penderitaan ini, sakit tubuh, sakit hati kita ini sebagai hal yang sementara. Jika kita membandingkan kemuliaan kekal nanti, saudara. Makanya kalau kita hidup, mari kita mengucap syukur senantiasa, kata firman Tuhan. Senantiasa itu berarti dalam segala hal. Ya, jangan karena penderitaan itu kita menyangkal Tuhan. Jangan karena kita dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam sakit, kita lupa Tuhan. Kita maju, saudara. Tetapi seperti apa kata 2 Korintus 4 ayat 17, saudara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Janji firman Tuhan juga harus kita pegang, tidak melebihi kekuatan kita. Penderitaan itu biasa, penderitaan itu ringan. Orang Manado bilang sopernale. Kita harus terbiasa mengalami itu supaya kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan lebih hari lebih dikikis, dan pengharapan kita kepada Tuhan lebih lagi dikuatkan. Amin, saudara. Haleluya. Untuk kita berpegang kepada janji Tuhan. Allah seringkali mengizinkan kesulitan. Allah seringkali mengizinkan penderitaan, rasa sakit seperti lagu tadi, saudara. Ya, namun bernilai kekal karena dengan maksud mendewasakan iman kita. Kita terlatih. Amin. Haleluya. Allah mengizinkan sakit, bahkan sampai meninggal, seperti Elisa, saudara. Kalau kita baca tentang Elisa, dia menderita sakit yang membawa dia meninggal. Tetapi kita harus melihat pada nilai kekekalan ketika kita bisa bertahan di dalam setiap proses masing-masing kita. Amin. Haleluya. Amin. Itu intinya, saudara. Kita bertahan pada setiap pergumulan kehidupan kita. Proses-proses itu tadi saya katakan mendewasakan
kita itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang melihat kita bertahan, mereka juga akan bertahan dalam penderitaan. Amin, saudara. Haleluya. Tidak luput seorang pun dari saya dan saudara. Lihat Elisa. Tetapi tulang-tulang kering dia memberi kehidupan. Kalau kita baca, amin, saudara. Haleluya. Melihat penderitaan pada nilai kekekalan. Lebih lanjut kita masuk tentang kematian. Sebagaimana contoh tadi saudara Elisa, kita melihat 2 Korintus 5 ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Amin. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yohanes 11 25 sampai 26 tentang Yesus adalah hidup. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini sebenarnya harus menjadi pegangan saya dan saudara, sehingga kita hari demi hari, saya pinjam kata dari guru saya, Ibu Rita Wahyu, hari-hari ini sebenarnya kita sedang berlatih untuk mati. Serem ya saudara. Tapi itu sebenarnya yang harus kita melihat hal itu saudara. Makanya Tuhan bilang lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena kalau ke rumah duka kita melihat sebentar juga bagian saya, giliran saya, bagaimana kita mempersiapkan diri mati. Amin saudara. Karena memang akan menuju ke sana. Tetapi kata firman Tuhan Yohanes 11 tadi bilang akan hidup walaupun dia sudah mati. Makanya kepercayaan pada kematian dan kebangkitan Yesus jadikanlah jaminan dalam hidup saya dan saudara untuk kehidupan kekal. Amin. Haleluya. Kembali ke ayat pokok kita, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelangi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini, sebenarnya saya dan saudara dianugerahkan untuk memiliki kerinduan kepada nilai-nilai kekekalan, untuk memahami bahwa ada hidup yang abadi, yang melampaui waktu dan kefanaan di dunia ini. Amin saudara. Sebenarnya itu sudah ditanamkan. Itu kata firman Tuhan apa? Memberikan kekekalan dalam hati manusia, hati mereka. Ya, kita pun bisa menyadari sebenarnya bahwa semua ada waktunya. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, semua ada waktu. Tetapi yang tidak disangkal, ya, kita tahu, kita sadar, tetapi kita mendambakan kehidupan ini tidak berakhir. Ada pujangga bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi, saudara. Padahal firman Tuhan bilang apa? Berapa Pak? 70, 80, kesusahan. Puji Tuhan, Omas 92 Agustus 93. Sehat-sehat, itu ada karunia-karunia khusus Bapak Ibu, diberikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, kesusahan, ya, mau sampai kapan lagi saya dan saudara hidup? Mari kita berfokus pada nilai kekekalan itu. Amin saudara. Haleluya. Kita mengisi kehidupan kita dengan sesuatu
Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sebenarnya dorongan spiritual bawaan yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk fokus pada nilai kekekalan, bukan pada hal yang fana dan sementara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan ini juga maksud Allah ketika Dia menanamkan kekekalan dalam hati kita, supaya kita mencari Tuhan, supaya kita mencari sumber kekuatan kita bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Ketika kita melihat segala sesuatu ternyata ada waktunya, akan selesai. Mari kita bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu saudara, ketika kita sedang baik-baik saja, jangan kita lupa diri. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, jangan sayang diri. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Perlu iman dan perlu ketergantungan kita kepada Tuhan. Itulah yang sebenarnya harus kita ingat, harus selalu kita perhatikan dalam hidup kita. Ada kekekalan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara di dalam hati. Ya, jangan perkara-perkara dunia ini mengambil kemuliaan itu, saudara. Kita hanya pikirkan perkara-perkara dunia yang fana, tetapi sesungguhnya Tuhan mau supaya kita memikirkan perkara-perkara yang kekal. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan begini, tetapi manusia tidak dapat menyelangi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi puji Tuhan, ketika firman Tuhan kita sama-sama dengarkan saat ini, kita lebih mengenal Tuhan. Kita lebih memahami pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Dibukakan rahasia bagi saya dan saudara. Baik hal yang kita cari, baik hal yang kita sukai, baik hal yang tidak kita cari dan tidak kita sukai, biar kita berfokus pada nilai kekekalan. Amin. Haleluya. Pelajaran apa yang kita ambil untuk belajar menyelami pekerjaan Allah? Yang pertama, jangan memfokuskan hidup pada hal duniawi yang sementara, misalnya kesenangan, kemakmuran, kejayaan, ya, nama besar, kekayaan, juga soal makanan, saudara. Tetapi fokuslah mengejar nilai-nilai rohani yang bertahan selamanya, yang punya nilai kekekalan. Yang kedua, jangan kita memandang penderitaan, jangan kita memandang sakit, jangan kita memandang kesulitan hidup ini, ya, dan bahkan kematian tubuh ini sebagai akhir dari segalanya. Penderitaan itu sementara, ada batas waktunya. Kata Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kita menderita, ada waktu kita untuk dalam kesesakan, dalam kebutuhan. Seperti lagu tadi, berkali-kali Tuhan tolong, berarti sudah selalu ada pengalaman. Ternyata selesai juga kok, ternyata dilewati juga kok. Amin, saudara. Amin. Semua ada waktunya. Dan kubur itu bukan akhir bagi saya dan saudara. Ada kehidupan kekal setelah kematian bagi mereka yang menaruh iman kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 ayat terakhir, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, mati di dunia, dikubur di dunia, tetapi beroleh hidup yang kekal di surga. Katakan amin. Jadi jangan sampai mati, saudara. Amin. Haleluya. Penderitaan sekarang itu
kita untuk lebih dewasa, lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi kita telah belajar firman Tuhan. Segala sesuatu kita fokuskan pada nilai kekekalan. Pada nilai kekekalan itu kita taruh iman dan taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pelajaran ini buat saya dan saudara untuk memfokuskan diri pada nilai kekekalan. Kita akan lakukan lagu yang kalau kita nyanyi bersama-sama itu di kedukaan, Pelakar Langit Biru. Haleluya saudara. Kalau KPDI jangan berisik kalau menyanyi lagu ini. Amin. Haleluya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana kurindu. Haleluya. Puji Tuhan. Sesiap mati saudara. Haleluya.